Soal nomor 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 2 means 17 kali 2 pangkat x plus 1 plus 16 kurang dari 0. Nah, langsung saja kita tulis soalnya ini ya. Kita tulis di sini 2 pangkat 2x plus 2 minus 17 kali 2 pangkat x plus 1 plus 16 kurang dari 0 ya. Nah, kemudian kita akan memecah pangkatnya ini ya. 2x plus 2 2x plus 2 Soal nomor 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat 2x plus 2 minus 17 kali 2 pangkat x plus 1 plus 16 kurang dari 0. Langsung saja soalnya ini kita tulis kembali ya, seperti ini ya. Kemudian pangkat 2x plus 2 ini ya kita pisah seperti ini ya. Karena ini plus maka di sini jadi kali ya, sehingga 2 pangkat 2x plus 2 itu akan berubah menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 2 ya. Jadi 2x ini di sini ya, terus 2 ini di sini ya. Minus 17 kali, nah ini juga pangkatnya dipisah juga ya. 2 pangkat x plus 1 ya berubah menjadi 2 pangkat x dikali ya. Ini dikali karena ini ditambah ya. Dikali 2 pangkat 1 ya. Nah, x ini dari sini, 1 ini dari sini ya. Terus ini basisnya 2, ini juga 2. Kenapa? Karena ini basisnya asalnya 2 ya. Plus 16 kurang dari 0 ya. Ini boleh dikurung, boleh juga tidak. Nah, kemudian 2 pangkat 2 ini kita hitung ya, atau kita 2 ini kita pangkatkan 2 ya, menjadi 4 di sini ya, tetap dikali. Nah, kemudian ini juga sama ya, 2 pangkat 1 itu 2 ya, ini tetap dikali ya. Nah, kemudian 4 ini kita taruh di depan, menjadi koefisien dari 2 pangkat 2x. Minus 17 dengan 2 ini kita kali, menjadi minus 34 ya. Ini akan menjadi koefisien dari 2 pangkat x ya, ini dikali ya. Plus 16 kita tulis lagi, plus 16 kurang dari 0. Sekarang kita memperoleh bentuk pertidaksamaan yang akan memudahkan kita untuk menentukan himpunan penyelesaian nantinya ya.
Nih, jadi kalau udah bentuknya kita ketemu 2 pangkat X, terus di sini 2 pangkat 2X, nah ini adalah bentuk ketiga dari pertidaksamaan eksponen. Ya, maka langkah selanjutnya adalah langkah yang pertama ya, yang A, kita misalkan fx dengan P ya. Jadi fx-nya ini adalah 2 pangkat X ini. Nah, jadi 2 pangkat X kita misalkan dengan P. Maka akan kita peroleh 2 pangkat 2X ini akan menjadi P kuadrat ya, 4P kuadrat. Minus 34 dikali 2 pangkat X itu menjadi minus 34P. Plus 16 kurang dari 0, kita tulis saja. Plus 16 kurang dari 0 ya. Nah, kemudian bentuk kurang dari ini kita ubah menjadi sama dengan. Kenapa? Karena kita akan menentukan nilai P dan juga nanti akan menentukan nilai X. Setelah ini kita ubah menjadi sama dengan 0, maka bentuk ini kita bagi 2 ya. Dibagi 2 atau dikali setengah ya. Tujuannya agar bentuknya menjadi sederhana. 4P kuadrat dibagi 2 itu menjadi 2P kuadrat. Minus 34P dibagi 2 menjadi minus 17P ya. Plus 16 dibagi 2 menjadi plus 8 ya, sama dengan 0 ya. 0 dibagi 2 kan tetap 0 ya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan langkah yang kedua ya, yang B, menghitung nilai P ya. Nah, ini kita tulis lagi ya. Nah, ini kita faktorkan ya, atau boleh pakai rumus ABC ya. Mana yang bisa saja ya, suka-suka saja. Di sini kami menyajikannya dengan cara pemfaktoran ya. 2P kuadrat itu adalah 2P kali P. 8 itu 2 kemungkinan. Min 1 kali min 8 atau 1 kali 8. Karena di sini jumlahnya itu min 17P ya, jumlahnya ini negatif, maka yang memenuhi adalah negatif dikali negatif ya. Jadi min 1 dengan min 8. Dari 2P minus 1 ya, kita peroleh ini ya, 2P minus 1 sama dengan 0. Kemudian dari P minus 8 ini ya, kita peroleh P minus 8 sama dengan 0 juga. Nah, dari 2P minus 1 sama dengan 0, kita peroleh ya, P sama dengan setengah. Atau dari P minus 8 sama dengan 0, kita peroleh P sama dengan 8. Setelah kita menentukan nilai P ya, setelah kita memperoleh nilai P, maka langkah selanjutnya ya, yang ketiga, C, menghitung nilai X ya. Jadi dari nilai P sama dengan setengah atau P sama dengan 8, kita akan menghitung nilai X-nya ya. Nah, P ini kita kembalikan ke 2 pangkat X sehingga diperoleh 2 pangkat X sama dengan setengah. Dan untuk P sama dengan 8 ini kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita hitung ya, 2 pangkat X sama dengan setengah itu adalah 2 pangkat minus 1. Sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat minus 1 ya, kita peroleh berarti X-nya sama dengan minus 1 ya, seperti ini. X sama dengan minus 1. Dengan cara yang sama ya, ini kita peroleh X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Kalau cara menentukan X ini masih kurang paham, lihat di video pembelajaran subtema persamaan eksponen ya, yang ada di channel ini. Setelah kita memperoleh nilai X, kita lanjutkan langkah yang keempat, yang D ya. Langkah yang keempat, D, membuat garis
bilangan ya. Kita buat lebih dahulu garis bilangannya. Nah, garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita buat 2 titik ya. Nah, seperti ini kita buat 2 titik. Kemudian kita letakkan sebelah kiri -1, sebelah kanan 3 ya, seperti biasa ya. Yang kecil di sebelah kiri, yang gede di sebelah kanannya. Nah, seperti ini. -1, 3 ya. Sesuai dengan nilai X yang tadi kita peroleh ya. Langkah selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu E. Menguji nilai X untuk menentukan daerah penyelesaian. Kita akan menguji nilai X yang ada di 3 tempat ya. Di sebelah kiri dari -1, nih ya, daerah sini. Ya, ini daerah sini nih, sebelah kiri. Terus daerah tengah yaitu antara -1 dan 3. Dan juga nilai X di sebelah kanannya 3 ya, daerah sini ya. Nah, tetapi kita tidak usah menguji nilai X ketiga-tiganya. Cukup kita uji nilai X-nya 1 saja ya. Cukup 1. Untuk soal seperti ini kita cukup mengujinya X-nya 1 saja ya. Di sini saya akan menguji nilai X yang ada di antara -1 dan 3 ya. Angka yang paling gampang yaitu X sama dengan 0. Di sini saya menguji X sama dengan 0 ya. Seperti biasa, mengujinya nanti ke soalnya ya. Ini kan soalnya nih ya. Tetapi ya, kita mengujinya cukup ke yang depan ini aja ya, yaitu 2 pangkat 2x plus 2 minus 17 kali 2 pangkat x plus 1 plus 16 ya. Jadi nilai x itu kita uji ke soalnya ya, bukan ke variabel p. Nah, untuk tanda kurang dari 0 ini kita nggak usah pakai ya. Sekarang kita substitusi ya, X sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini ya. Ya, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 kali 0 plus 2. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Jadi seperti ini ya. Nih ya. Sehingga kita peroleh -17 dikali 2 pangkat 0 plus 1 ya. Plus 16. 2 kali 0 itu 0. 0 ditambah 2, 2. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 ini adalah hasil dari perhitungan 2 kali 0 ditambah 2 ya. Terus 0 ditambah 1, 1. Sehingga kita peroleh bentuk ini menjadi 2 pangkat 1 ya. 17-nya ya tetap ditulis ya, -17 dikali 2 pangkat 1 ya. Ditambah 16. Ditambah 16 ini kan dari sini ya. Oke. Kemudian kita hitung 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. -17 dikali 2 plus 16 ya. Masih sama ini ya, tinggal mengulang aja karena belum kita hitung. Nah, kemudian -17 dikali 2 berapa? -54. Nih 4-nya tetap ditulis ya. 4 minus 54 ditambah 16 ya. Jadi minus 54 ini asalnya dari sini ya, minus 17 kali 2. Sekarang kita hitung 4 dikurang 54 ditambah 16, berapa hasilnya? Minus 34. Nah, di sini tandanya negatif ya, tandanya negatif nih ya. Karena ini tandanya negatif, berarti daerah X sama dengan 0 adalah daerah negatif. Nih ya. Daerah X sama dengan 0 adalah daerah negatif. Maka nanti di sini ya, ini tandanya adalah negatif. Kenapa negatif? Karena X sama dengan 0 itu kan berada di antara -1 dan 3 kan. Ya, di antara ini kan. Maka di sini tandanya adalah negatif. Karena diuji X sama dengan 0,
kita peroleh nilainya negatif. Ya. Nah, karena di daerah tengah ini bertanda negatif, maka daerah di pinggirnya ya, kiri dan kanannya tandanya itu berbeda, yaitu positif ya. Di sini positif. Nah, dan di kanan ini juga positif. Ya, begitu ya. Jadi tandanya selang-seling ya. Jadi kalau di tengah negatif, maka kirinya positif, yang kanan positif ya. Minus, plus, plus ya. Atau boleh kita baca sebagai plus, minus, plus gitu ya, selang-seling ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memberi tanda kotak ya, atau diberi kotak ya, untuk daerah penyelesaiannya ya. Nah, daerah penyelesaian yang diminta itu apa? Yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah negatif. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang negatif ini, yaitu di antara minus 1 dan 3 ya. Sekarang kita beri kotak. Nah, seperti ini ya kotaknya ya. Ini boleh ditambahin di arsir boleh, atau cukup diberi kotak saja boleh ya. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu F, menentukan himpunan penyelesaian. Dari daerah penyelesaiannya ini kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Karena daerah penyelesaiannya terletak di antara dua angka ya, dua angka begini ya, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, ini ya. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan minus 1 kurang dari X kurang dari 3 ya. Ya, karena di sini tidak pakai sama dengan, jangan lupa di HP-nya ini juga tidak pakai sama dengan. Dan jangan lupa juga untuk titik ini titiknya bolong ya. Nah, jangan lupa ya. Kedua-duanya bolong karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Demikianlah soal dan pembahasan untuk soal nomor 2.